Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum dan atau tidak dapat dikenai pidana karena terdapat hal yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, yaitu diatur dalam ketentuan bab 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana ada perubahan ya 55 pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terkait dengan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, kita bisa lihat ketentuannya pada pasal 132 ya, di mana pasal 132 KUHP ini merupakan salah satu pasal yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pada ayat 1 disebutkan, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika yang pertama, ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis terhadap setiap orang atas perkara yang sama. Ini dikatakan dengan nebis in idem ya. Kemudian yang kedua, tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Yang ketiga, perkaranya kadaluarsa. Yang keempat, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Yang kelima, maksimum pidana denda kategori 4 dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Yang keenam, ditariknya pengaduan bagi tindak pidana atau delik aduan. Yang ketujuh, telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang, misalnya restoratif justice ya, atau penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dan yang terakhir, diberikannya amnesti dan abolisi. Kemudian pada pasal 132 ayat 2-nya disebutkan bahwa kewenangan penuntutan terhadap korporasi tidak gugur jika terjadi yang pertama kepailitan, yang kedua perubahan nama, yang ketiga penggabungan, yang keempat peleburan, yang kelima pengambil alihan, yang keenam pemisahan, atau yang ketujuh adanya pembubaran korporasi. Lalu kita juga bisa melihat bagian keduanya, yaitu pasal 140 ya KUHP. Di sini merupakan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana ya. Disebutkan bahwa kewenangan pelaksanaan pidana gugur jika yang pertama terpidana meninggal dunia, yang kedua daluarsa. Daluarsa di sini adalah daluarsa bukan daluarsa perkara ya, tapi daluarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan. Yang ketiga, terpidana mendapat grasi atau amnesti. Dan yang keempat, penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Itu gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana sesuai dengan KUHP yang baru. Demikian, terima kasih.